Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi bersama Bu Wahyuni mengenai manajemen kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu manajemen kurikulum. Manajemen memiliki arti sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang dan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu kan pengertian manajemen dan kurikulum secara terpisah ya. Kalau pengertian manajemen kurikulum sendiri itu merupakan suatu proses usaha bersama dalam suatu organisasi melalui proses yang sistematis dan terkondisi dan terkoordinasi yang mengatur dan memperlancar pencapaian tujuan pengajaran di sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ada 4 ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi. Kemudian masuk ke prinsip manajemen kurikulum. Di sini yang kami kutip ada beberapa prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Nah, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum, karena hal itu juga akan menyangkut produktivitas suatu instansi dalam kurikulum. Kemudian yang kedua adalah demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat, harus saling bekerja sama, karena jika tidak ada kooperatif di sini, maka kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, baik efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. Kemudian mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian masuk ke kriteria kurikulum. Ada 2 kriteria kurikulum di sini. Yang pertama adalah kriteria perumusan dan penilaian tujuan pendidikan. Nah, dalam hal ini yang menjadi pusat keputusan kurikulum adalah perumusan, pendefinisian, dan penilaian terhadap tujuan suatu program. Nah, sedangkan kriteria untuk merumuskan tujuan-tujuan, nah itu memiliki kriteria diantaranya. Tujuan itu harus dirumuskan dalam hal-hal yang menyangkut perubahan tingkah laku. Tujuan-tujuan dinyatakan secara jelas dan didefinisikan secara operasional. Kemudian tujuan-tujuan itu berdasarkan atas 3 jenis sumber data utama, yaitu masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian, tujuan-tujuan tersebut berdasarkan pada seperangkat nilai yang konsisten dengan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian, tujuan-tujuan harus dapat dicapai dan layak. Selanjutnya, tujuan-tujuan itu harus serasi dan berguna bagi fungsi-fungsi lembaga akademik dan bagi para siswa sendiri, serta diharapkan tujuan-tujuan itu dijabarkan sedemikian rupa sehingga bisa memadai dan komprehensif, yang juga nantinya harus dijamin adanya prioritas dan keseimbangan dalam penentuan tujuan kurikulum tersebut. Kemudian kriteria kurikulum yang kedua yaitu kriteria pemilihan isi kurikulum. Nah, dalam pemilihan isi kurikulum ini, isi kurikulum itu harus up to date, mengikuti zaman, memberi kemudahan, serta mempunyai makna dan maksud bagi para siswa.
Kemudian komponen kurikulum. Komponen kurikulum diantaranya terdiri dari tujuan. Kurikulum ini merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya karena ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki tujuan yang jelas serta tujuan yang mampu membawa perubahan dalam kurikulum tersebut. Kemudian materi ini berkaitan dengan isi kurikulum. Kemudian metode ini berkaitan tentang cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Kemudian masuk ke karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama terdiri dari perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Nah, tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan dan gaya belajar siswa dalam merencanakan kurikulum ini sekaligus merencanakan pembelajaran yang sangat penting karena sangat berpengaruh pada perubahan siswa. Jadi perencanaan kurikulum ini kan merupakan suatu awal dalam kita memanajemen kurikulum. Jadi tentunya harus direncanakan secara matang. Selanjutnya setelah direncanakan mulai pengorganisasian kurikulum. Nah, pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Setelah melakukan pengorganisasian, selanjutnya tahap pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan atau implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Implementasi mencangkup 3 kegiatan pokok yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi manajemen kurikulum. Itu merupakan pelaksanaan kurikulum yang tadi harus menyangkut 3 pokok tersebut. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan maka perlu adanya evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Nah, tanpa evaluasi ini, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Nah, dari evaluasi kurikulum ini juga memiliki prinsip. Di antara prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yaitu harus memuat tujuan kurikulum. Terus kemudian evaluasi harus bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisiensi, serta berkesinambungan. Sehingga nantinya harapannya evaluasi ini bisa untuk pembelajaran dan pembenahan ke depan dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian, prinsip manajemen kurikulum pendidikan Islam. Yaitu pertama, manajemen kurikulum pendidikan Islam harus memiliki pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya, karena sudah jelas dari namanya saja pendidikan Islam. Tentunya kurikulum yang disusun itu harus bertaut atau berhubungan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Sifatnya harus menyeluruh, harus terbahas semua. Kemudian keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, serta berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan pelajar. Kemudian bisa memelihara perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar. Jadi manajemen yang diharapkan itu juga bisa merangkul setiap
pelajar, baik dari segi manapun, dari segi minat, bakat tadi yang sudah disampaikan, serta hal ini juga bisa diharapkan dapat memelihara perbedaan sehingga tidak terasa perbedaan dalam pelajar-pelajar tersebut. Kemudian memiliki prinsip bertautan dalam antara mata pelajaran, pengamalan-pengamalan, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Kemudian harus mencangkup perkembangan dan perubahan bagi instansi yang dituju. Kemudian konsep kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, di sini kami mengutip menurut Ibnu Khaldun ada tiga konsep kurikulum, diantaranya alat bantu pemahaman. Nah, dalam kurikulum itu diharapkan ada yang namanya alat bantu pemahaman. Di sini yang kita pahami alat bantu pemahaman itu seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu, balaghah dan syair. Itu merupakan alat bantu pemahaman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mata kuliah untuk mendukung memahami Islam seperti logika, fisika, metafisika, dan matematika. Kemudian harus konsep kurikulum sendiri harus memuat inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam itu seperti mata pelajaran fikih, Quran hadis, SKI, tarikh, akidah Allah, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan kurikulum ini terdiri dari kurikulum formal dan non formal. Kurikulum formal merupakan kegiatan belajar mengajar di madrasah yang efektif dan kondusif. Gampangnya kurikulum formal itu kurikulum yang memang sudah ikut dengan kurikulum pemerintah. Nah, kalau non formal ini merupakan kegiatan kurikulum yang dilaksanakan contohnya biasanya di pesantren dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang menunjang dengan lebih bersifat praktis. Jadi kalau kegiatan non formal ini dalam pendidikan Islam itu lebih banyak penggunaan kegiatan keagamaannya dibandingkan kegiatan yang bersifat umum. Demikian yang bisa saya dan Bu Wahyuni sampaikan mengenai manajemen pendidikan agama Islam. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.